Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati substansi perjanjian tarif resiprokal yang diatur dalam Dokumen Perundingan Perdagangan Resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade atau ART. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan lainnya. Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati substansi perjanjian tarif resiprokal yang nantinya akan ditandatangani oleh pemimpin kedua negara. Adapun salah satu poin krusial dalam kesepakatan tersebut yakni permintaan akses penuh oleh Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati substansi perjanjian tarif resiprokal yang diatur dalam Dokumen Perundingan Perdagangan Resiprokal atau Agreements on Reciprocal Trade atau ART. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan pengecualian tarif bagi produk-produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak bisa diproduksi oleh Amerika Serikat seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, teh, dan lainnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, dalam perjanjian tersebut Amerika Serikat juga sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap mineral kritis Indonesia. Nah, salah satu tentu AS memberikan pengecualian kepada tarif produk unggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh, dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral. Dan selanjutnya tidak ada kebijakan di Indonesia yang dibatasi oleh perjanjian ini, dan tentunya perjanjian ini sifatnya adalah komersial dan strategis dan menguntungkan kepada kepentingan ekonomi kedua negara secara berimbang atau balance. Erlangga menambahkan permintaan Amerika Serikat atas mineral kritis Indonesia bukanlah hal baru. Karena sejumlah perusahaan asal negeri Paman Sam itu telah lama berinvestasi di sektor pertambangan Indonesia, seperti Freeport, McMoran yang telah berinvestasi di Indonesia sejak tahun 1967. Erlangga menjelaskan mineral tersebut dibutuhkan Amerika Serikat untuk berbagai sektor strategis, mulai dari otomotif, penerbangan, hingga pertahanan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi pembukaan akses mineral kritis untuk Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Osko Alfriadi Letunggamu, Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI, kemudian Bapak Rizal Kasli, Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Osko, apa kabar? Kabar baik, sehat. Terima kasih atas waktunya. Pak Rizal, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Mas, selamat tahun baru ya. Yes, Happy New Year juga Pak Rizal. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review ya dari APNI sendiri bagaimana sih dari sisi produksi, kemudian kinerja ekspor nikel Indonesia yang menjadi bagian ya dari salah satu mineral kritis Indonesia begitu saat ini. Silakan Pak. Ya, sebelumnya kami dari APNI mengucapkan selamat tahun baru untuk semuanya, dan kami menilai bahwa kinerja ekspor mineral kritis Indonesia khususnya di bidang kami ya di nikel saat ini berada dalam posisi yang relatif stabil dan terkelola dengan baik. Yang mengalami perubahannya bukanlah gaya dari Indonesia, tapi melainkan struktur pasar yang arah distribusi ekspornya yang berubah. Tapi secara teknis ekspor nikel Indonesia saat ini tidak lagi basis dari bahan mentah ataupun biji atau ore, melainkan terbatas produk intermediate dan juga seperti nickel tank, iron, nickel, mix ya, iron, jadi MHP dan juga nickel matte. Transformasi ini membuat ekspor ke Indonesia ditahan apalagi harga global juga karena memang versi dalam masuk industri atau industrial supply chain dan juga terkait langsung dengan perputaran khususnya EV terbarukan dan tekanan global. Sebenarnya ini akibat dari peningkatan moneter, perlambatan ekonomi maupun juga tekanan geopolitik yang ada saat ini. Namun Indonesia adalah resilient karena telah bertransformasi menjadi bagian penting dari industri dari global.
Baik, itu dia untuk kondisi realnya dari sektor pertambangan nikel di Indonesia ya, paling tidak di sepanjang tahun 2025. Nah, lantas ini menarik kalau kita cermati tadi sudah disampaikan di awal begitu ada permintaan Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia dalam konteks perjanjian tarif resiprokal. Saya ingin minta pendapat Pak Rizal ini. Bagaimana Anda melihatnya Pak Rizal? Ya, bahwa perjanjian tarif resiprokal ini saya melihat poin yang menyangkut produk pertambangan dan atau komoditas kita ya. Yang pertama saya di sini melihat bahwa Amerika dan Indonesia untuk menghapus kesempatan non tarif yang selama ini kemudian dimulai dari penghapusan untuk mengurangi syarat kandungan lokal atau TKDN. Nah, ini selama ini kita sudah menerapkan TKDN di dalam negeri dan cukup berhasil. Nah, kemudian diterapkan, ini akan kita bertanya bahwa kita akan mengimpor bahan baku dari luar negeri. Kemungkinan juga disampaikan bahwa Indonesia tidak akan membatasi ekspor mineral penting ke Amerika Serikat. Di sini mineral penting adalah mineral kritis yang akan dibuka oleh Amerika Serikat ya, dan negara-negara lainnya. Nah, di sini saya melihat bahwa pemerintah itu harus lebih bijaksana dalam ini, sehingga program pemerintah untuk melakukan industrialisasi, peningkatan industrialisasi Indonesia itu bisa berhasil. Tapi kalau tidak batasan ekspor, nah ini nanti tidak bisa melakukan yang namanya DMO atau domestic market, terutama ke Amerika, ke negara lain di mana perjanjian seperti itu. Nah ini yang harus kita waspadai. Kemudian bahwa kita masih dikenakan tarif 19% untuk barang-barang yang datang dari Indonesia. Nah, mereka minta dihilangkan semua tarif yang mereka ekspor bahan-bahan produk industri dan pangan atau ke Indonesia. Baik, ini menarik. Kalau kita lihat, lantas bagaimana sebenarnya posisi Amerika Serikat dalam pasar ekspor produk nikel Indonesia ini? Kalau Pak Osko bisa memberikan informasi ini. Ya, saat ini memang Amerika Serikat memang belum terutama ekspor produk nikel Indonesia. Karena kita mayoritas China ya. Oke. Karena memang banyak sekali processing plant atau starter investasi dari China yang sudah ada di 7 tahun yang lalu. Namun secara strategis Amerika Serikat memiliki posisi penting karena memang mereka sedang mengejar karena dalam rangka terlalu kritis dan juga sangat ketat pada pasokan eksternal untuk kelas baterai yang saya tekankan dalam kelas baterainya. Dan juga terikat pada agenda Inflation Reduction Act atau IRA atau IRA ya, yang akan industrial reshoring. Jadi dalam konteks ini Amerika Serikat tidak dapat dipakai sebagai pasar alternatif, melainkan bisa kita berpikir sebagai calon mitra strategis untuk jangka panjang. Seperti itu. Baik, tapi lantas bagaimana Apni melihat begitu ya terkait dengan permintaan Amerika Serikat untuk membuka akses penuh terhadap logam mineral mentah Indonesia khusus yang tanah jarang tadi begitu? Silakan Pak Osko. Internasional yang lain. Ya. Halo. Baik, nampaknya kami sedang mengalami gangguan sinyal dengan Pak Osko dan kita ke Pak Rizal Kasli. Pak Rizal, kalau dari pandangan Anda bagaimana Pak Rizal? Ya. Halo. Ya, silakan Pak Rizal. Kalau Anda melihat tadi, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal ya terkait dengan Pak Osko. Kalau dari Pak Rizal sendiri, bagaimana dengan permintaan Amerika Serikat tadi dan seberapa menarik sih sebenarnya daya tarik tambang mineral Indonesia begitu, sehingga ada permintaan khusus begitu dari Amerika Serikat terkait dengan resiprokal ini? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat geologi. Kenapa? Karena memang Indonesia oleh jalur ya atau ring of fire. Nah, sehingga banyak mineralisasi bentuklah mineral termasuk mineral kritis yang memang sangat dibutuhkan untuk industri maju. Nah, kita bisa bahwa Indonesia itu memiliki cadangan nikel
terbesar di dunia. Itu dengan hampir 5 miliar ton cadangan nikel. Itu nomor 1 di dunia. Kemudian timah nomor 2 di dunia dengan cadangan sekitar 7 miliar ton. Dan adalah boksit dan emas juga tembaga di ranking 910. Nah, ini sangat menarik industri-industri maju. Nah, di mana sekarang kita lihat bahwa Amerika Serikat kalah dengan Cina ya. Cina itu menguasai nanti 48% cadangan logam tanah jatuh, earth mineral, ya. Kemudian Brasil, kemudian Australia, Amerika sekali memiliki cadangan-cadangan. Dan Indonesia potensi mineral tanah jatuh itu cukup besar. Cuman memang sayangnya bahwa sampai saat ini kita belum bisa memfasilitasikan sumber itu adalah menjadi sumber daya cadangan. Ini masih di sumber daya vertikal ya. Oke. Nah, ini yang sangat penting bahwa Amerika Serikat juga sangat berminat untuk bisa mendapatkan prioritas untuk bisa mendapat. Walaupun kita tahu bahwa Indonesia bukan subsidiary dari orang yang lama berproduksi di Indonesia, terutama tembakau ya, dan serta mineral lain. Nah, Indonesia kita juga ingin menambah potensi mendapatkan mineral tersebut seperti nikel, kemudian boksit dan lain-lain. Nah, ini sangat penting industri mereka. Baik. Ini menarik juga kalau kita lihat ke depannya. Apakah ini menjadi bentuk pengakuan terhadap produk-produk tambang mineral Indonesia seperti nikel misalnya, begitu kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Osko dan juga Pak Rizal, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, negara mana saja? Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan, untuk cadangan nikel terbesar di tahun 2024 dalam juta ton ini adalah Indonesia, 55 juta ton, menyusul Australia, kemudian Brazil, Rusia, dan Kaledonia Baru. Itu dia beberapa negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Lantas kita akan cermati dari sisi data berikutnya jumlah cadangan nikel di Indonesia. Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ini masih di 21 juta ton. Kemudian di tahun 2023 langsung melonjak menjadi 55 juta ton sampai dengan tahun 2024. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan ya terkait dengan negara dengan cadangan nikel terbesar dan jumlah cadangan nikel di Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Osko Alfriadi Letunggamu dan juga Bapak Rizal Kasli. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, kemudian apa yang bisa kita lihat? Indonesia memang masih menjadi negara terbesar dengan cadangan nikel di dunia begitu ya. Pak Osko, lantas bagaimana kalau Anda melihat tadi permintaan Amerika Serikat begitu, apakah ini menjadi bentuk pengakuan juga terhadap produksi, kualitas misalnya pertambangan nikel Indonesia, atau Anda melihat ada hal lain ini Pak Osko? Silakan. Ya, kami melihat adanya yang percaya yang tadi sudah disebutkan bahwa kita memiliki cadangan dan juga nikel terbesar, produksi nikel terbesar di dunia. Nah, ini sinyal percayaan internasional terhadap kualitas sumber daya dan kapasitas pasokan dan skala industri nikel di Indonesia. Secara objektif, Indonesia tadi sudah bisa dipaparkan pemilik cadangan yang terbesar dan juga produksi nikel, kemudian memiliki ekosistem industri integrasi dari hulu sampai juga hilir. Dan juga ini kita mempunyai referensi utama dalam rantai pasok mineral di global. Ini merupakan bukti bahwa hasil dari proses kebijakan, investasi jangka panjang, dan juga keberanian melakukan reformasi struktural dari pemerintah kita. Baik, nah kalau Anda melihat potensinya sebenarnya besar tidak sih pangsa pasar Amerika Serikat, atau Anda memang membutuhkan ya hilirisasinya tetap di Indonesia nih Pak Osko? Ya, sebenarnya memang kita membutuhkan sekali hilirisasi. Ya, karena dengan hilirisasi maka banyak sekali kita punya kecepatan lapangan pekerjaan, dan kita juga knowledge, dan yang lain itu juga sebenarnya untuk investasi akan sangat murah sekali kalau misalnya dia lebih memproses semuanya di Indonesia daripada, atau kita harus
murah ya, tapi lebih ekonomis. Berarti kita dalam informasi perdagangan adalah ekonomis dan murah. Dan kalau mereka langsung memprosesnya di mulut tambang. Jadi itu saya rasa permintaannya banyak. Ini mencerminkan kita punya posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global. Oke, itu dia menjadi posisi tawar ya dari Indonesia, terutama dengan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah, Pak Rizal, lantas bagaimana kalau memang hilirisasi ini kan memang masih menjadi game changer lah ya bagi Indonesia begitu. Apakah dengan adanya permintaan dari Amerika Serikat untuk mineral kritis ini, apakah memang ya udah semuanya dikerjakan di Indonesia dalam artian hilirisasinya di Indonesia kemudian baru diekspor ke Amerika Serikat misalnya, ataukah itu potensinya lebih besar kansnya begitu dibandingkan dengan permintaan raw material dari Amerika Serikat nih kalau Anda melihat Pak Rizal? Ya, kalau saya melihat bahwa permintaan Amerika Serikat dengan minta akses tidak terbatas kepada mineral kritis kita itu suatu hal yang harus dilakukan karena ini akan produktif terhadap pengembangan industri di Indonesia. Artinya nanti kalau kita membutuhkan mineral kritis tersebut untuk mendukung kita, nah kita tidak bisa menghambat, kita tidak bisa menghambat sistem DNO ya, sudah terjadi di batu bara, nah ini bisa menjadi kontraproduktif. Nah kemudian saya melihat bahwa pemerintah juga sudah mulai sekarang itu harus memperhatikan investasi yang berkualitas itu tidak hanya dilihat dari investasi yang masuk, tapi dari kualitas investasi tersebut. Misalnya bahwa investasi mendukung hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia. Kemudian penyerapan kerja yang berluas-luasnya tenaga kerja di Indonesia. Nah, kemudian juga nilai tambah yang besar di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat hilirisasi sekarang ini soal adalah hilirisasi dan SDM yang sampai antara atau intermediate produk itu langsung diekspor ke luar negeri. Contoh kita ambil nikel misalnya. Nah nikel itu sebagian besar kita produk antara tersebut berupa ferronikel, kemudian nikel matte atau MSP itu semua kita ekspor ke luar negeri karena penyerapan di dalam negeri sendiri itu masih sangat minim. Nah ini yang kita masukkan ke hilirisasi adalah sampai ke bawah ke industri manufaktur, bukan hanya perantara jasa Kementerian SDM. Kementerian SDM tugasnya sudah selesai, karena berdasarkan KLBI, Kementerian SDM hanya menghasilkan produk antara tersebut. Nah, tugas Kementerian Pendidikan mengembangkan menjadi industri manufaktur, sehingga nilai tambahnya kan lebih besar. Nah, sekarang kita lihat bahwa Amerika itu meminta kita untuk membeli pesawat atau membeli produk-produk industri lainnya. Nah, ini nilai tambah besar ini di sini. Nah, mereka mengimpor raw material, tapi raw material itu sudah dilarang berdasarkan undang-undang. Tapi produk antara ini dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, kita tidak ini menjadi hal yang akan menyebabkan industrialisasi Indonesia ini menjadi terhambat gara-gara kita salah membuat perjanjian internasional misalnya Amerika Serikat. Kita boleh memberi, tapi akses terbatas kepada negara lain sendiri punya peluang memanfaatkan kritis ini untuk industri di dalam negeri kita sendiri. Oke, itu dia akses terbatas kalau bisa semua hilirisasinya di Indonesia begitu ya Pak Rizal. Nah, kesiapan dari pelaku usaha ataupun industri pertambangan sendiri Pak Osko apabila hilirisasi nanti memang menjadi bagian dari perjanjian kerjasama kalau kita memang harus melakukan eksportasi mineral kritis ke Amerika Serikat seperti apa? Dari teknologi maupun SDM nih Pak Osko. Kalau di kami ya, secara bertahap telah melakukan penyesuaian secara struktural di peningkatan efisiensi dari produksi, pemenuhan standar DSI dan security, penyesuaian terhadap standar pasar Amerika dan Eropa, serta penguatan dari rantai pasokan yang berkelanjutan. Nah, ini agar produk Indonesia dapat diterima dan kita selidiki dengan standar yang tetap ya, hingga harganya itu memang berkualitas internasional.
Oke, itu dia ya. Berarti memang kesiapan sudah ada, tinggal bagaimana actionnya nanti. Semoga 2026 ini menjadi momentum juga untuk bisa meningkatkan hilirisasi mineral kritis di Indonesia, kemudian penciptaan lapangan kerja tentunya di sana, sehingga ujung-ujungnya adalah mendorong perekonomian nasional kita begitu di tahun 2026 ini. Baik, Pak Rizal, Pak Osko, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Rizal, Pak Osko. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Bang Osko. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.